Sekarang ini kita pasti sangat tidak asing dengan kata algoritma. Kalau main sosmed, sistem rekomendasi kontennya diatur dengan algoritma. Kemudian di dalam sistem komputer juga ada banyak algoritma tertentu yang dipakai. Tapi yang tidak banyak orang tahu, kata algoritma yang sekarang artinya adalah urutan proses atau operasi tertentu, sebenarnya kata ini berasal dari nama orang. Beliau ini bukanlah orang sembarangan, karena beliaulah yang membangun fondasi dari sistem matematika modern yang kita kenal sekarang ini. Yang kemudian dari sistem ini menghasilkan banyak teknologi yang kita gunakan. Beliau memiliki kontribusi besar di bidang matematika, selain juga memiliki banyak kontribusi lain seperti di bidang astronomi dan geografi. Ini adalah kisah dari Al-Khwarizmi. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi atau yang biasa dikenal singkatnya sebagai Al-Khwarizmi lahir pada tahun 780 Masehi. Walaupun tempat kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namanya menunjukkan bahwa beliau berasal dari daerah Khwarizm yang saat itu termasuk di wilayah Iran Raya dan kini berada di perbatasan antara Uzbekistan dan Turkmenistan. Daerah ini merupakan pusat intelektual yang berkembang pesat, terutama selama di bawah kepemimpinan Islam pada kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun, putra dari Harun Ar-Rasyid, Baghdad menjadi pusat pembelajaran dunia Islam dengan salah satu pusatnya yang dikenal sebagai Baitul Hikmah atau House of Wisdom. Khalifah Al-Ma'mun ini adalah seorang pemimpin yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan dan sangat mendorong kegiatan-kegiatan ilmiah. Beliau juga mengundang banyak sarjana ke Baghdad, termasuk Al-Khwarizmi, yang kemudian ditugasi untuk menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya ilmu pengetahuan dari Yunani, Persia, dan India. Di Baitul Hikmah, Al-Khwarizmi memulai karir ilmiahnya dengan menerjemahkan berbagai karya filsafat dan sains dari Yunani kuno, seperti karya dari Euclid dan Ptolemeus. Namun, Al-Khwarizmi tidak hanya sekedar menerjemahkan, beliau juga memperluas, mengkoreksi, dan mengembangkan teori-teori tersebut, yang kemudian menghasilkan karya-karya original yang jauh lebih maju. Beliau mendalami matematika, geometri, astronomi, dan geografi, serta memberikan kontribusi penting pada masing-masing bidang tersebut. Dari sini kita bisa melihat ya teman-teman kalau ilmu pengetahuan dan ilmu matematika itu selalu terus berkembang. Dari dulu awalnya dari zaman Babilonia, kemudian ke peradaban Cina kuno, lalu ke era Yunani, ke arah Persia, lalu ke Eropa, dan terus berkembang sampai sekarang ini. Termasuk ilmu matematika ini sudah memungkinkan tercapainya sebuah teknologi yang sangat canggih yang pasti sekarang kita udah sangat familiar, yaitu AI atau Artificial Intelligence. Nah, salah satu produk AI yang sangat canggih sekarang ini adalah Dreamina. Jadi Dreamina adalah sebuah tool generatif AI dari CapCut yang bisa kalian gunakan untuk membuat gambar ataupun video cukup dengan deskripsi teks saja. Kalian bisa nyobain Dreamina ini gratis, kalian tinggal klik aja linknya ada di deskripsi. Nah, di Dreamina sekarang itu ada sebuah fitur yang sangat canggih yaitu AI Avatar, alias kita bisa membuat semacam manusia buatan berupa video yang bisa ngomong dan bisa kita atur sesuka hati sesuai dengan prompt yang kita masukin. Ini bisa dipakai untuk macam-macam, misal mau buat video penjelasan, mau buat video jualan, ini juga bisa dipakai. Nah, untuk bikin AI Avatar ini, kita tinggal masuk ke menu AI Avatar. Kemudian kita bisa pilih untuk model Avatar Turbo. Jadi Avatar Turbo ini dia pakai teknologi OmniHuman 1.5 yang mana ini adalah model AI yang sangat canggih dan terbaik untuk bikin AI avatar. Di sini kita bisa masukin gambar orangnya di bagian avatar. Kemudian kita bisa mengatur gerakan seperti apa yang mau ditampilkan di videonya, juga apa yang diucapkan di videonya. Kemudian di bagian voice kita bisa milih mau pakai suara mana atau bisa juga kita upload suara kita sendiri. Dan kalau kita generate, kamu itu gimana sih? Udah dibilang belajar yang rajin, biar nggak gampang dibodohin orang. Kamu tuh gimana sih? Udah dibilangin loh, belajar yang rajin, biar nggak gampang dibodohin orang. Ini hasilnya bagus banget loh. Ini gerakannya udah bagus loh. Dan juga text to speech-nya juga dia udah bisa ekspresif.
Yang lebih keren lagi, teknologi ini tuh bukan cuma sekedar nurutin teks yang dimasukin aja, tapi dia juga ngerti dan menganalisa maksud dari suara atau audio yang kita masukin tadi. Jadi avatarnya bisa bergerak dan bereaksi sesuai dengan isi ucapannya, bahkan nunjukin emosi yang pas. Makanya hasilnya ini bukan kayak robot ngomong, tapi ini lebih mirip kayak aktor digital yang beneran hidup dan dia bisa ekspresif. Selain pakai gambar orang, kita juga bisa pakai AI avatar ini untuk semua karakter lain ya, teman-teman. Misalnya aku mau nyoba pakai kucing, dan kucingnya pun di sini dia bisa ngomong. Hey, 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 I'm so happy now, Mio. Jadi ini potensi penggunaannya sangat-sangat luas ya teman-teman, sesuai dengan imajinasi kalian. Penggunaannya mau seperti apa. Kalian bisa langsung nyobain aja Dreamina ini di link yang ada di deskripsi. Kalian bisa pakai dari versi gratisnya, jadi langsung cobain aja. Pada tahun 820 Masehi, Al-Khwarizmi menulis sebuah buku yang berjudul Al-Kitabul Mukhtasar fi Hisabil Jabri wal Muqabalah, atau bahasa Inggrisnya The Summary of Calculation by Completion and Balancing, atau buku ringkasan tentang perhitungan dengan pemulihan dan penyeimbangan. Buku ini menjelaskan secara sistematis tentang metode penyelesaian dari persoalan persamaan linear dan persamaan kuadrat dalam matematika. Ada dua topik penting yang dibahas dalam buku ini sesuai dengan judul bukunya, yaitu Al-Jabr dan Al-Muqabalah. Yang ini bisa digunakan untuk menyederhanakan persoalan matematika. Yang pasti sekarang kalian sudah sangat familiar dengan metode ini. Yang pertama, Al-Jabr atau pemulihan, yaitu proses memindahkan suku dari satu sisi ke sisi yang lain agar jadi nilai positif, alias pindah ruas. Contoh sederhananya, misal ada persamaan X kurangi 5 sama dengan 10. Di sini, angka 5 bisa dipindah ke ruas kanan dan nilainya berubah jadi positif, sehingga nilai X-nya sama dengan 10 tambah 5 sama dengan 15. Yang kedua, Al-Muqabalah atau penyeimbangan artinya adalah proses penyederhanaan dengan mengurangi jumlah yang sama pada kedua sisi. Misal pada contoh persamaan, X tambah 5 sama dengan 5 tambah 7. Perhatikan, angka 5 muncul di kedua sisi, sehingga keduanya bisa diseimbangkan, bisa dikurangi 5 dua-duanya, sehingga yang tersisa adalah X sama dengan 7. Ini persamaannya cuma contoh sederhana aja ya, karena untuk yang ditulis sendiri oleh Al-Khwarizmi yang ada di bukunya, beliau pakainya adalah contoh persamaan kuadrat. Dan yang perlu diperhatikan, di zaman itu belum ada simbol-simbol matematika seperti sekarang. Jadi semua persamaan matematika tadi ditulisnya dengan kata-kata. Misalnya, X kuadrat tidak ditulis dengan simbol X pangkat 2 seperti itu, tapi disebutnya sebagai pangkat. Kemudian X disebutnya sebagai akar dan angka biasa ditulisnya sebagai angka itu sendiri. Sebagai contoh, Al-Khwarizmi menuliskan persamaan ini dalam bukunya Mal wa asyratu judhur tusawi tis'ah wa thalathin, yang kalau ditulis dengan notasi modern menjadi X kuadrat tambah 10X sama dengan 39. Di dalam buku ini, Al-Khwarizmi juga mengelompokkan 6 jenis bentuk persamaan yang kalau ditulis dalam notasi modern bentuknya seperti ini. Perhatikan, di sini tidak ada bilangan negatif karena memang di masa itu belum ada konsep bilangan negatif. Lalu dari sini beliau pun menyontohkan bagaimana cara menyelesaikan persamaan-persamaan itu dengan menggunakan pendekatan yang logis dan geometris. Kemudian setelah menjelaskan tentang persamaan kuadrat, bagian selanjutnya dari buku tersebut membahas berbagai macam soal-soal matematika di kehidupan nyata, seperti pembagian warisan, jual beli, dan pengukuran tanah, yang semuanya diselesaikan dengan cara matematika yang logis dan terstruktur. Nah, metode yang dicontohkan oleh Al-Khwarizmi ini kemudian dikenal dengan nama Al-Jabr, sesuai dengan kata dari bukunya tadi. Buku Al-Jabr wal Muqabalah ini kemudian menjadi buku pertama yang mengajarkan metode Al-Jabr sebagai ilmu tersendiri, bukan hanya sebagai alat bantu berhitung. Pada tahun 1145, matematikawan Robert Chester menerjemahkan buku Al-Khwarizmi ini ke dalam bahasa Latin. Dan dari sini, buku ini mulai digunakan sebagai textbook matematika di universitas-universitas di Eropa. Setelah menulis buku tentang Al-Jabr, Al-Khwarizmi juga menulis karya-karya penting lainnya. Misalnya yang berjudul Kitab Al-Hisab Al-Hindi, buku perhitungan India. Kemudian ada buku Kitabul Jam'i wat Tafriq bi Hisabil Hindi, atau penjumlahan dan pengurangan dalam aritmetika India.
Dalam karya ini, Al-Khwarizmi menjelaskan tentang cara perhitungan matematika menggunakan angka 0 sampai 9. Jadi melalui karya ini, Al-Khwarizmi memperkenalkan sistem bilangan Hindu dari India ke dunia Islam, termasuk konsep angka 0 dan sistem nilai tempat atau positional value yang hingga kini menjadi dasar dari sistem angka desimal modern. Sistem ini jauh lebih praktis dibandingkan dengan angka Romawi atau alat bantu hitung seperti sempoa. Jadi konsep angka 0 ini sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno, namun belum semua peradaban memiliki simbol atau aturan baku tentang cara penggunaannya. Di India, sekitar abad 7 Masehi, matematikawan Brahmagupta mengembangkan simbol untuk angka 0 ini serta menetapkan bagaimana aturan operasinya. Al-Khwarizmi kemudian mengadopsi sistem angka dari India tersebut dan menyusunnya kembali secara sistematis agar bisa diajarkan dan digunakan secara lebih luas. Jadi sistem angka ini menggunakan 10 simbol dasar angka 0 sampai 9 dan nilai suatu angka ditentukan berdasarkan posisinya. Misal angka 511 berarti 511. Ini berbeda dengan tipe angka Romawi di mana 511 artinya adalah angka 7. Dalam karya ini, Al-Khwarizmi juga menjelaskan langkah-langkah perhitungan dasar seperti misalnya proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada abad ke-12, metode ini mulai menyebar ke Eropa melalui terjemahan karya-karya Arab. Dan karena kepraktisannya, metode ini pun secara bertahap menggantikan sistem perhitungan lama yang berbasis sempoa. Metode perhitungan ini ketika dia sudah menyebar ke Eropa kemudian dikenal dengan nama algoritma yang berasal dari nama Latin dari Al-Khwarizmi yaitu algoritmi. Istilah ini kemudian berkembang menjadi kata modern algoritma yang kita kenal sekarang ini. Jadi karya Al-Khwarizmi berperan sangat penting dalam memperkenalkan sistem angka India Arab ke dunia barat, di mana sistem bilangan ini menjadi fondasi dari perhitungan modern dan merupakan salah satu kontribusi besar dari peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Al-Khwarizmi selain dikenal sebagai Bapak Aljabar dan Bapak Algoritma juga memberikan kontribusi besar dalam beberapa bidang lain seperti geografi dan astronomi. Dalam bidang geografi, beliau menulis buku berjudul Kitab Suratul Ard atau buku gambaran bumi yang berisi tabel koordinat dari sekitar 2.400 lokasi termasuk lokasi kota, sungai, gunung, dan wilayah-wilayah penting lainnya. Karya ini merupakan revisi dari Geografia karya Claudius Ptolemeus yang banyak mengandung kesalahan dalam pengukuran jarak dan posisinya. Dengan data yang lebih akurat, karya Al-Khwarizmi ini kemudian membantu memperbaiki peta dunia dan mendukung proyek ilmiah dari Khalifah Al-Ma'mun di Baitul Hikmah. Kemudian dalam bidang astronomi, Al-Khwarizmi menyusun karya yang dikenal sebagai Azij As-Sinhin, sebuah tabel astronomi yang memuat perhitungan posisi dari matahari, bulan, dan planet-planet. Karya ini memadukan pengetahuan astronomi dari tradisi Yunani dan India. Termasuk dalam buku ini, beliau memperkenalkan tabel sinus untuk perhitungan lingkaran yang sangat penting dalam pengembangan trigonometri dan navigasi. Melalui karya ini, Al-Khwarizmi juga memberikan dasar untuk penentuan waktu, kalender, dan arah kiblat secara akurat. Buku-buku astronominya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh sarjana barat seperti Abelard of Bath pada abad ke-12. Dan selama berabad-abad, karya ini kemudian menjadi rujukan utama dari para ilmuwan Eropa, termasuk di masa awal Renaissance dan mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi di barat. Dampak dari karya Al-Khwarizmi masih sangat terasa hingga saat ini, di mana karya Al-Khwarizmi ini sangat mempengaruhi kebangkitan matematika dan ilmu pengetahuan di Eropa, yang kemudian berkembang menjadi pengetahuan modern yang kita tahu sekarang ini. Dalam dunia teknologi dan informatika, istilah algoritma yang berasal dari nama Al-Khwarizmi ini juga sudah menjadi kunci dari perkembangan komputer modern. Meskipun istilah ini sudah dikenal sejak abad ke-13 sebagai sistem bilangan, maknanya kemudian berkembang di akhir abad ke-19 yang menjadi kata algoritma sekarang yang artinya adalah serangkaian langkah sistematis untuk memecahkan masalah. Al-Khwarizmi wafat pada sekitar tahun 850 Masehi. Namun meskipun begitu, warisannya tetap hidup sampai sekarang ini.
Kontribusi dari Al-Khwarizmi menjadi jembatan besar antara pengetahuan kuno dari zaman Yunani, India, dan Persia dengan kebangkitan sains di dunia Islam yang kemudian menjadi fondasi dari Renaissance di Eropa. Dari pemetaan bumi, dari sistem bilangan hingga komputer digital, dunia modern tidak akan seperti sekarang tanpa kontribusi dari Al-Khwarizmi.